Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat ya. Tetap semangat Ya, Pak. mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, Pak Guru. Baik, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama, Bapak absen dulu. Ayu Putu Aryani. Hadir, Pak. Ini Putu Citrawati. Hadir, Pak. Ida Ayu Putu Rianggreni Kusuma Dewi. Hadir, Pak. Imade Dedi Paramarta. Siap hadir, Pak. Putu Pratiwi Suarsa Hadir, Putri. Pak. Niluh Ikayanti. Hadir, Pak. Wayan Wiani. Hadir. Ayu Alit Adiari. Siap, hadir, Pak. Ikade Sudiarta. Hadir, Pak. Ni Made Rukiawati. Hadir, Pak Guru. Ya, bagus. Ternyata anak-anak Bapak ini rajin-rajin semua ya. Sekarang sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bapak minta kepada Wayan Wiani untuk membawakan kita untuk berdoa bersama-sama. Pada anak Wayan, silakan. Pak, kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih pada Wayan Wiani yang sudah membuat kita untuk berdoa pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi untuk diketahui ya anak-anak, kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa ini tujuannya adalah untuk supaya pembelajaran kita lancar dan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Jadi harus kita ketahui tujuan daripada kegiatan kita dulu. Kemudian selanjutnya Bapak akan membawa kita semua ya untuk bernyanyi dulu biar kita agak semangat, biar lebih lebih rileks. Bapak minta kepada Dedi Paramarta untuk membawakan lagu wajib nasional. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tahu. Oke, ayo kita menyanyi sama-sama. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk lamanya Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Oke, Pak Guru sudah. Ya, mantap. Terima kasih, Nah Dedi ya, sudah membawakan kita supaya lebih semangat. Dan tujuannya kita menyanyikan lagu wajib setiap kita belajar pada proses pembelajaran itu adalah supaya menanamkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai materi. Ada yang ingat? Jadi kemarin kita belajar mengenai materi darsana ya. Jadi supaya anak-anak ingat dan harus untuk diketahui
dan perlu diingat. Jadi harus dipelajari dan diingat untuk belajar di rumah. Pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah melewati pelajarannya itu mengenai darsana, dan pada minggu ini Bapak akan menyampaikan mengenai materi yang lain lagi ya. Tapi jangan anak-anak setelah kita sudah lewat materi yang lain lalu lupa dengan materi yang sudah kita pelajari ya. Ya, Pak Guru. Ya, oke. Selanjutnya bagi anak-anak yang sudah ingat dengan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, jadi perlu diketahui ya materi yang sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Sudah tampil ya di layar. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan terkait dengan supaya anak-anak lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran itu. Jadi anak-anak harus mempunyai kiat-kiat untuk sukses ya di dalam belajar. Jadi misalnya anak-anak harus rajin belajar supaya bisa mendapat keberhasilan misalnya. Jika Anda rajin, maka Anda akan sukses ya. Jadi harus ada prinsip yang perlu ditanamkan di hati anak-anak supaya nanti anak-anak bisa sukses. Kemudian selanjutnya Bapak akan menyampaikan pelajaran pada hari ini, yaitu, tapi sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu beberapa ini ada kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui. Ini ada menghayati catur asrama sebagai tingkatan hidup dalam masyarakat Hindu. Kemudian mengamalkan pola hidup sesuai dengan tingkatan dan ranah yang diamanatkan catur asrama. Memahami pengetahuan konseptual tentang ajaran catur asrama, menyajikan ajaran catur asrama dalam tatanan hidup. Nah ini TPK yang harus didapatkan atau dicapai ya, anak-anak. Ini ada 4 EPK yang harus dicapai. Jadi di sini ada meyakini, ada percaya diri, kemudian menunjukkan contoh, menjelaskan pengetahuan konseptual tentang catur asrama. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meyakinkan, memperjelas ajaran catur asrama sebagai tingkatan hidup dalam masyarakat Hindu. Kemudian yang kedua, percaya diri dalam melaksanakan, melatih kedisiplinan sesuai dengan tingkat dan ranah yang diatur dalam catur asrama. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dan mengurutkan pengetahuan konseptual tentang ajaran catur asrama. Yang keempat, menunjukkan, mendesain, menentukan contoh gambar masing-masing bagian catur asrama dalam tatanan hidup. Nah, sekarang manfaat dari mempelajari ini adalah setelah mempelajari, siswa bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan. Kemudian metode pembelajaran yaitu tanya jawab, penugasan, diskusi, dan presentasi.
Sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, metode, kemudian manfaatnya. Sekarang oh ya, tadi kita menggunakan model PBL ya, yaitu problem based learning. Kemudian sekarang Bapak akan menyampaikan di sini sebagian saja ya, karena banyak bahan-bahan yang bisa anak-anak dapatkan tentang catur asrama ini. Jadi begitu banyak bahan yang bisa di browsing di internet terkait dengan materi ini untuk mengembangkan pengetahuan anak-anak semua ya. Di sini ada beberapa pengertian, yaitu terkait dengan catur asrama. Catur adalah 4, kemudian asrama itu adalah jenjang. Jadi secara umum catur asrama itu adalah 4 jenjang atau fase kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya di sini ada penjelasan tentang catur asrama, yang artinya adalah yang bernama catur asrama adalah Brahmacari, Grehasta, Vanaprastha, Biksuka. Nah, demikianlah yang disebut dengan catur asrama. Sekarang kita lanjutkan mengenai pengertian dari masing-masing catur asrama ya. Jadi ini pengertiannya. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan pengertiannya ini? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya, Brahmacari. Brahmacari dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia pada saat mencari, mempelajari, memahami, dan memperdalam ilmu pengetahuan rohani maupun ilmu duniawi. Ya, terima kasih ya pada Kadek Sudiarta sudah membantu Bapak untuk menyampaikan terkait dengan pengertian dari Brahmacari. Nah, di dalam Brahmacari itu ada lagi bagian-bagiannya. Di sini ada Sukla Brahmacari, ada Sewala dan Tresna. Ada yang bisa bantu Bapak? Yaitu bagian-bagian brahmacari yang pertama yaitu Sukla Brahmacari, Pak Guru. Ya, jadi Sukla Brahmacari itu tidak kawin selama hidupnya ya. Jadi tidak kawin itu maksudnya tidak berkeluarga. Ada yang tahu contoh yang tidak berkeluarga di dalam cerita Itihasa ya? Bisma. Bisma Pak Guru. Kok Drona? Bisma Ya. Pak Guru. Bisma ya. Kalau di dalam Itihasa Ramayana ada yang tahu? Laksamana. Ya, sekali ya. Jadi itu contohnya. Jadi kalau dalam kehidupan sekarang ada contohnya, ada yang tahu anak-anak? Kalau dalam kehidupan pada zaman modern ini ya. Sekarang yang kedua yaitu Sewala Brahmacari. Jadi Sewala Brahmacari ini orang yang beristri atau bersuami hanya 1 kali saja ya. Kemudian yang ketiga yaitu Tresna Brahmacari, orang yang beristri atau bersuami lebih dari 1 kali. Ini kewajibannya ya, kewajiban seorang Brahmacari. Jadi dalam menuntut ilmu itu seorang Brahmacari mempunyai kewajiban. Ada yang bisa bantu Bapak untuk kewajiban Brahmacari terhadap seorang guru swadhyaya? Sini ada 7 ya. Ada yang bisa? Saya Pak. Saya Pak. Ya.
Silakan. Yang pertama itu memperkuat serada kepada Tuhan. Ya. Terus Yang kedua yaitu sujud bakti kepada Tuhan dan manifestasinya, Pak. ya betul sekali ya. Jadi yang ketiga, 4, 5 dan 6, 7 itu bisa dibaca ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai kewajiban kepada guru rupaka. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan guru rupaka? Orang tua, Pak. Ya, betul sekali ya. Jika Yanti bisa dibacakan biar teman-temannya bisa dengar apa yang dimaksud dengan guru rupaka dan kewajibannya ini. Ada 4 ya, Kak Yanti. Ya, baik, Pak. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Yang ketiga, menjaga orang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang keempatnya itu melaksanakan upacara fitrayatnya. Kemudian kewajiban kepada guru pengajian. Itu berbakti kepada guru, menaati nasihat guru, mempelajari ilmu pengetahuan. Bisa didengar suara saya ya? Bisa. Bisa, Siapa guru? Pak. Jelas Pak Guru, jelas sekali. Oh iya. Sekarang kita lanjut kewajiban kepada guru pengajian. Itu berbakti kepada guru, kemudian menaati nasihat guru, mempelajari ilmu yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kemudian kewajiban kepada guru wisesa. Ini ada menghormati, kemudian menaati perintahnya. Kemudian selanjutnya bagian yang kedua dari catur asrama yaitu grehasta. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan pengertian dari grehasta? Ya Pak Guru, Ya, silakan. grahasta dapat diartikan sebagai fase atau jenjang kehidupan manusia pada saat membina rumah tangga. Ya, betul sekali ya. Jadi grehasta itu adalah masa membina rumah tangga ya. Rumah tangga. Supaya lengkap dalam hidupnya bagi yang mau membina rumah tangga. Dan di sini tidak meninggalkan fase yang sebelumnya yaitu brahmacari. Jadi tetap harus belajar. Kemudian di dalam mencapai keberhasilan di dalam berumah tangga itu perlu yaitu harta dan kama ya. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu harta dan kama ini yaitu diperlukan. Kemudian di dalam masa brahmacari tadi kita mempersiapkan untuk kehidupan grehasta dengan mengumpulkan harta dan kama itu tadi untuk menuju hidup yang lebih baik. Nah, di sini ada kewajiban dari grehasta. Ada yang bisa bantu Bapak lagi? Saya Pak, untuk melanjutkan keturunan dalam membina rumah tangga. Ya, betul. Jadi itu sudah pasti ya, yang namanya grehasta itu kewajibannya pasti melanjutkan keturunan, membina rumah tangga, dan di dalam masyarakat kemudian melaksanakan pancayatnya.
Di sini Wana Prasta yang selanjutnya bagian dari catur asrama tadi, bagian yang ketiga ya. Ada yang bisa bantu Bapak lagi di sini? Ya, saya Pak Guru. Ya, Wanaprastha dapat diartikan yaitu berada dalam hutan, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi sekitar atau 60 tahun ke atas. ya betul sekali ya. Jadi untuk menjalankan fase atau jenjang kehidupan Wanaprastha ini minimal jadi dia sudah usianya 60 ke atas ya. Jadi kalau zaman sekarang ini usia pensiun. Jadi artinya kita sudah mulai menjauhkan diri dari ikatan duniawi ya. Nah, di sini ada manfaat menjalani kehidupan Wanaprastha. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan supaya teman-temannya bisa mendengar dan nggak ngantuk ya. Oke, saya Pak. Ya, silakan Buku Pratiwi. Manfaat menjalani kehidupan Wanaprastha yaitu yang pertama mendapatkan ketenangan rohani. Kedua, melakukan dharma yaitu dharma agama. Yang ketiga, melepaskan segala keterikatan terhadap hal duniawi. Ya, betul sekali ya. Ini manfaatnya menjalani kehidupan Wanaprastha. Kemudian kita lanjutkan ke bagian terakhir dari catur asrama. Ada yang bisa bantu Bapak lagi di bagian terakhir ini pengertian dari biksuka atau sannyasin? Saya Silakan. Pak. Ya, silakan. Biksuka atau sannyasin dapat diartikan sebagai fase ikatan hidup yang telah lepas dari ikatan duniawi yang hanya mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya, betul sekali ya. Di sini seorang sannyasin atau yang sudah mencapai fase biksuka ini dia sudah terlepas dari ikatan duniawi. Jadi tidak memikirkan lagi yang namanya keduniawian. Nah, di sini salah satunya yang perlu dikuasai oleh seorang biksuka, dia harus mampu mengendalikan satripu ya. Nah, ini dia. Jadi harus mampu mengendalikan hawa nafsu, kerakusan, kemarahan, kebingungan, kemabukan, dan iri hati. KPD yang akan Bapak bagikan supaya nanti anak-anak bisa berdiskusi, kemudian bisa dipresentasikan hasil diskusi itu nanti di depan kelas ya. Anak-anak siap ya? Siap, Pak. Ya Pak. Ya, oke. Jadi nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 45 menit ya untuk mengerjakan tugas diskusinya. Setelah itu kita akan berdiskusi bersama. Ini LKPD yang akan Bapak bagikan nanti kepada masing-masing kelompok untuk menjelaskan, mengamati, kemudian mengidentifikasi, dan selanjutnya nanti kita diskusi bersama dan kelompoknya masing-masing maju ke depan ya. Ya Pak. Ya, baiklah anak-anak. Demikian diskusi yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita laksanakan. Jadi Bapak banyak mengucapkan terima kasih. Kemudian Bapak minta dari sebagian kelompok bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan hasil diskusinya. Ada yang bisa menyimpulkan perwakilan saja ya, menyimpulkan dari hasil diskusi tentang materi
catur asrama yang sudah kita bahas tadi. Nilaiannya nggak ada. Apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa ya? Atau? Catur asrama, saya Pak Guru. Ya, silakan, Dedi. Hasil diskusi kelompok kami, catur asrama itu artinya 4 tingkatan kehidupan atau 4 jenjang kehidupan yang dialami oleh manusia. Dimulai dari masanya menuntut ilmu, kemudian dia masuk masa berkeluarga, baru menghasilkan terus apa lagi satu ya, saya lupa ya. Ya, mengasingkan diri. Mengasingkan diri atau saliasin. Ya. Terus yang terakhir, Ya, Biksuka. Oke, itu hasilnya Pak Guru. iya, pintar. Terima kasih, Dedi Pramarta. Ya, demikian anak-anak kesimpulan dari hasil diskusi ya, dari pembelajaran kita hari ini. Jadi yang perlu anak-anak ketahui adalah dalam menjalankan suatu kegiatan, kita semua pasti menginginkan yang namanya hasil. Tetapi yang perlu digarisbawahi, dalam mendapatkan hasil itu kita harus melewati yang namanya proses. Ketika kita menginginkan hasil yang baik, maka kita harus berusaha. Di dalam kita berusaha itu wajib kita melakukan atau melaksanakan yang namanya berdoa ya. Jadi jangan lupa dalam suatu kegiatan kita harus berdoa. Oke, baiklah anak-anak, demikian tadi kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om Sahi. Terima kasih.